Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Dua pemain kunci Inter Milan, Hakan Calhanoglu dan Yann Sommer, telah kembali ke kem latihan klub selepas menjalani liburan pasca Euro 2024. Seperti yang dilansir FC Inter 1908, bahwa Calhanoglu dan Sommer langsung bergabung dengan rekan setimnya di pusat latihan Nerazzurri Appiano Gentile untuk melakukan persiapan pramusim menjelang dimulainya musim 2024-2025. Sommer adalah salah satu dari sejumlah pemain Inter yang kembali terlambat karena tugas internasional. Kiper berusia 35 tahun itu merupakan bagian dari tim nasional Swiss yang mencapai perempat final Euro 2024. Yann Sommer siap untuk menangkal persaingan dari kiper baru Josep Martinez untuk memperebutkan tempat utama di bawah mister gawang Inter. Begitu juga dengan Calhanoglu yang kembali terlambat lantaran komitmennya membela timnas Turki di Euro 2024. Inter masih menantikan kepulangan beberapa pemain kunci lainnya. Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, dan Benjamin Pavard akan kembali ke klub pada 3 Agustus. Sedangkan kapten tim Lautaro Martinez dan gelandang serang muda Valentin Carboni baru akan kembali pada 7 Agustus. Gelandang Red Bull Salzburg Luka Sucic dan Giovanni Fabian dari Bologna dilaporkan menjadi kandidat pengganti jangka panjang Henrikh Mkhitaryan di Inter Milan. Mkhitaryan tetap menjadi pemain kunci bagi Inter untuk musim depan 2024-2025. Bahkan di usianya yang sudah lanjut 35 tahun, mantan pemain Arsenal itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Namun faktanya, hal itu tidak bisa berlangsung selamanya. Inter tahu bahwa mereka harus merencanakan regenerasi. Musim panas ini Inter mendatangkan Piotr Zielinski dengan status bebas transfer dari Napoli. Pemain Polandia itu akan bersaing dengan Mkhitaryan untuk mendapatkan posisi inti musim depan. Namun Inter harus merekrut pemain muda sebagai penerus Mkhitaryan sekaligus menjadi pesaing bagi Zielinski untuk mendapatkan tempat utama di lini tengah. Dan menurut Tuttosport, ada 2 target untuk peran tersebut. Salah satunya adalah gelandang Red Bull Salzburg Luka Sucic. Sucic akan tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan jika ia menolak untuk memperpanjang kontraknya dengan Salzburg. Kemudian Inter juga bisa berupaya memulangkan Giovanni Fabian dari Bologna. Nerazzurri memiliki opsi pembelian kembali dalam klausul transfer Fabian seharga 12 juta euro pada musim panas 2025. Denzel Dumfries dikabarkan sudah sepakat mengenai perpanjangan kontrak dengan Inter Milan. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport, Dumfries telah setuju untuk menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter, senilai sekitar 4 juta euro bersih per musim plus bonus. Corriere della Sera juga melaporkan bahwa pemain internasional Belanda itu akan resmi menandatangani kesepakatan baru dengan Inter setelah kembali dari liburannya pada akhir pekan ini. Trabzonspor dikabarkan mulai menjajaki perekrutan striker Inter Milan Marko Arnautovic di jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini diungkapkan oleh Sport Mediaset via FC Inter News bahwa klub Turki tersebut tertarik untuk merekrut Arnautovic. Inter tentu saja bersedia mendengarkan tawaran untuk Arnautovic.
Oleh karena itu, mantan penyerang West Ham United berusia 35 tahun itu harus membuat keputusan terkait masa depannya di musim panas ini. Mantan bek Nerazzurri dan AC Milan Fulvio Colovati yakin Inter Milan berpeluang menjuarai Liga Champions pada musim 2024-2025 karena punya skuad yang sangat kuat. Performa dominan Inter musim lalu yang dikombinasikan dengan perekrutan baru mereka menunjukkan bahwa Bene Amata adalah favorit untuk mempertahankan Scudetto yang akan menjadi gelar Liga ke-21 kalinya dalam sejarah mereka pada musim mendatang. Oleh karena itu, Colovati mendukung Nerazzurri untuk mengangkat gelar Serie A lagi, tetapi memperingatkan mereka agar tidak berpuas diri. Colovati pun yakin armada Simone Inzaghi akan mampu melaju ke final dan bahkan menjuarai Liga Champions karena punya skuad hebat. Mereka benar bahwa tim Simone Inzaghi adalah tim yang solid. Menurut pendapat saya, mereka akan memulai lagi sebagai favorit untuk memenangkan Scudetto berikutnya. Untuk Liga Champions, Inter punya tim yang bisa berjuang hingga akhir dan memenangkan turnamen tersebut. Menurut Corriere dello Sport, Simone Inzaghi belum kehilangan harapan untuk memiliki Ricardo Rodriguez dan berusaha meyakinkan OEK3 untuk mendekati pemain Swiss tersebut yang berstatus bebas transfer dan hanya meminta kontrak 1 tahun senilai 1,5 juta euro. Idenya pada kenyataannya adalah untuk mengurangi pengeluaran untuk tim tersebut seminimal mungkin, kemudian dapat berinvestasi lebih besar pada penyerang dengan profil yang berbeda yang belum dimiliki dalam skuad. Dalam sudut pandang ini, penyerang tersebut adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Sumber ini meneruskan bahwa kemungkinan besar perkembangan lini depan harus menunggu hingga minggu kedua Agustus. Juga karena hal tersebut bergantung pada nasib Joaquin Correa dan mungkin Marko Arnautovic. Inzaghi sangat yakin penguatan lini belakang untuk cadangan Alessandro Bastoni sudah cukup diisi oleh Rodriguez dan dana investasi fokus untuk menambah kekuatan lini serang. Inter menginginkan Giovanni Leoni dengan segala cara, bek Sampdoria yang masih sangat muda. Seperti yang dikonfirmasi Corriere dello Sport, Nerazzurri merasa memiliki keunggulan pemain kelahiran 2006 tersebut meski persaingannya ketat. Dia bukan bek yang harus didatangkan sekarang, tetapi ia diproyeksikan untuk masa depan. Sampdoria membelinya dari Padova seharga 1,5 juta euro dan sekarang mulai belinya melebihi 5 juta euro. Yang terpenting, Sampdoria tetap ingin mempertahankannya bahkan jika ia terjual. Blues Cerciati mengharuskan tim yang ingin menebus Leoni harus meminjamkan kembali si pemain ke pihak mereka. Inter masih dalam negosiasi meski tak terburu-buru dan juga kemungkinan ada nama-nama pemain muda Nerazzurri yang akan masuk dalam kesepakatan seperti Filip Stankovic dan Fontanarossa yang diminati Sampdoria. Valentin Carboni akan menjalani pemeriksaan medis untuk dipinjamkan ke Marseille pada hari Sabtu, menurut laporan jurnalis Argentina Garcia Grova. Yang melaporkan bahwa pemain berusia 19 tahun itu akan segera berada di Milan untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter yang akan mengikatnya hingga 2029 dan kemudian akan menjalani pemeriksaan medis di Prancis. Laporan menunjukkan bahwa Marseille akan membayar biaya pinjaman sebesar 1 juta euro kepada Inter. Kemudian opsi pembelian akan berada di kisaran 36 juta euro. Sementara itu, Inter akan memiliki opsi pembelian kembali pada angka 40 juta euro. Juga ada kabar menyebutkan bahwa Inter bisa membayar 3 hingga 4 juta euro agar membatalkan klausul tebus Marseille di akhir musim nanti.
Presiden Inter BP Marotta telah mengonfirmasi bahwa Nerazzurri akan tetap memegang kendali atas masa depan Carboni sesuai ketentuan kesepakatan dengan Marseille. Nama Federico Chiesa masuk dalam rumor ke Inter karena tersiar kabar bahwa ia tidak masuk rencana Thiago Motta dan dia sendiri menolak untuk hengkang dari Juventus setelah menolak beberapa tawaran yang tiba untuknya. Pemain berusia 26 tahun tersebut masih memiliki kontrak 1 tahun lagi dan belum ada tawaran perpanjangan kontrak secara resmi dari Bianconeri. Oleh karena itu, ide bergabung dengan Inter di musim depan secara gratis menyebar. Jurnalis libero Fabrizio Biasin mengungkapkan pendapatnya tentang masa depan si pemain Federico Chiesa. Menurut pendapat saya, Juventus dan sang pemain akan menemukan solusi pada akhir bursa transfer. Tetapi jika tidak, kalian sudah tahu alasannya.